Halo Sobat Kompas, ketemu lagi dengan saya, dengan Aca di sini dalam Obrolan K. Dan saya Eko. Oke, bersama kita kali ini kita sudah kedatangan tamu yang ya seperti biasa ya, Obrolan K dengan tamu-tamu yang istimewa gitu ya. Kali ini kita mau bicara literasi dan narasumber kita atau teman kita ngobrol kali ini adalah Mas Salman Aristo atau biasa dikenal sebagai Mas Aris ya, Mas Aris. Apa kabar Mas Aris? Baik. Baik ya. Oke, Mas Aris, ini mungkin banyak orang ya sudah tahu lah kiprahnya Mas Aris, tapi boleh cerita sedikit nih Mas Aris, kesibukannya sekarang apa ya yang lagi digarap sekarang ini ya, kan biasa garap film, skenario gitu. Sekarang ini sedang sibuk dengan wahana kreator yang banyak mengerjakan serial gitu buat OTT gitu. Jadi ada development, ada yang sedang post production gitu, ada yang sedang mau mulai syuting, ada yang sedang development gitu. Terus kami juga sudah mulai mengerjakan lagi karena ternyata bisnis bioskop kembali, comeback with vengeance gitu kalau istilahnya teman-teman, di luar dugaan baliknya secepat ini. Jadi kami juga mulai membuka lagi rangkaian slate gitu untuk layar lebar gitu. Jadi mulai tahun ini kayaknya kami akan mulai banyak development skenario dulu gitu yang akan mungkin diproduksi di tahun depan gitu. Oke, Mas Aris, kita kali ini mau bicara ini soal literasi dan dunia film gitu ya. Nah ini Mas Aris ini aktif dalam dunia film, tapi mungkin backgroundnya agak unik nih, bukan orang film ya. Betul. Backgroundnya ini justru wartawan ya. Dulu pernah jadi wartawan dan kalau nggak salah juga emang lulusannya juga komunikasi lulusannya emang ya? Jurnalistik gitu, sarjananya jurnalistik. Ya, ada bedanya nggak itu Mas? Sebagai pembuat film, nah film-film yang Mas Aris bikin dengan latar belakang seperti itu, apa yang membedakan? Menarik pertanyaannya, betul sekali, jelas ada pembedanya. Jadi kami dan kebetulan juga uniknya di Wahana Kreator tuh kebanyakan juga isinya sarjana komunikasi gitu. Ada sarjana psikologi, ada bisnisnya, nyaris nggak ada sarjana filmnya justru malah gitu. Tapi kami mencintai film gitu dan menjadikan film sebagai medium kami untuk berekspresi gitu ya kan, audiovisual dan yang lainnya. Tapi sebenarnya cerita. Jadi kami ngerjain komik juga pernah, novel iya gitu, drama audio juga. Jadi pada dasarnya sebenarnya adalah cerita. Nah, pendekatan kami terhadap cerita itu ya terutama gue gitu ya, pendekatannya adalah pendekatan message akhirnya jatuhnya gitu ya, bukan bentuk medium seninya terlebih dahulu. Misalkan kayak film gitu, bukan bentuk filmnya dulu, tapi apa yang mau disampaikannya dulu gitu. Itu yang dikejar pertama kali gitu. Jadi pertanyaannya adalah ini mau ngomong apa, ke siapa, kenapa sekarang, problematika apa yang ada di publik yang mau coba kita tawarkan untuk jadi bahan pembicaraan gitu. Jadi targetnya selalu ke sana gitu. Yang ditanya tuh itu dulu, baru habis itu ini akan dibentuk dalam genre yang seperti apa, film yang kayak apa, atau apakah ini ke series, apakah ini ke drama audio gitu. Jadi pendekatan itu dulu yang kami lakukan gitu. Jadi pendekatannya adalah pendekatan pesan gitu, pendekatan message yang otomatis sangat dekat, dan konsekuensinya adalah dekat sekali dengan relevansi apa yang sedang terjadi di publik atau dinamika yang lagi bergolak di publik gitu. Jadi akhirnya pendekatannya ke sana gitu. Jadi bukan medium seninya dulu lalu diisi, enggak, tapi pesannya dulu lalu medium bentuk keseniannya seperti apa yang ada di audiovisual atau bentuk kesenian untuk menyampaikan ceritanya yang mana ya gitu. Jadi terbalik gitu ininya pendekatannya. Tadi kan lu bahas series Mas ya. Sekarang series kayaknya kan orang Indonesia dan dunia itu OTT ya, subscribe. Betul. Nah kebetulan kan Kompas tuh udah 5 tahun bangun subscription bisnis Kompas ID itu. Menurut lu, pandangan lu soal potensi subscribe di Indonesia tuh gimana ya? Antara film maupun media tuh seberapa besar? Iya kan, budaya subscribe itu kan bahkan kan sudah jadi udah jadi keseharian sekarang. Apa-apa kan subscribe, e-wallet subscribe gitu. Lu punya akun tuh udah jadi sesuatu yang udah nggak dipikirin lagi gitu bahkan gitu. Apa-apa juga kita daftar gitu kan sekarang, mendaftarkan diri. Akun sosmed semua ada akunnya, lo harus subscribe gitu, lo harus daftar. Jadi kalau ditanya potensi, ya udah adalah seperti biasa, lihat aja jumlah penduduk berapa gitu kan. Dan konon kabarnya ini mungkin data
data populer gitu ya, nggak valid mungkin, tapi kok gue percaya ya, katanya jumlah handphone lebih banyak daripada jumlah orang gitu loh sekarang di Indonesia. Gerada percaya sih gitu. Tapi nggak tahu, sekitar tahun 2016, 2017 gue dapet omongan dari teman-teman gitu, ini kalau e-commerce kita tembus 100 juta, kelar nih udah ke depan tuh gitu. Kayaknya tembus ya, udah. Sepertinya sih ya kan? tembus. Ya ngelihat Tokopedia meruntuhkan kebiasaan ke mall gitu kan artinya gitu itu kayaknya udah tembus nih kayaknya. Nah, berarti potensinya ada di sana. Nah, itu Mas kalau bicara soal subscribe kan konten ya, konten base ya, artinya quality konten ya, mau film maupun media. Nah, itu ada kaitannya nggak ya menurut lo dengan kemampuan masyarakat itu tadi kaitan dengan literasi, apakah itu butuh masyarakat berwawasan apa gimana tuh? Nah, sebenarnya menariknya begini. Satu kan kita udah nggak ada di era kelangkaan, ya di era keseragaman, bukan kelangkaan, bukan di era keseragaman. Dulu Guns N' Roses hits satu dunia ya Guns N' Roses gitu, ya kan gitu. Sekarang kan udah enggak, kita lagi di tengah era keberagaman yang bahkan resikonya itu sampai kepada taraf dulu tuh gue pernah baca buku, gue lupa siapa yang nulis, judulnya Blur gitu ya, untuk menggambarkan situasi dunia saat ini. Jadi kayak snowblind, buta bukan karena kekurangan cahaya, buta karena kebanyakan cahaya justru malah. Jadi ini generasi nanar gitu kalau gue nerjemahin Blur itu tuh generasi nanar. Sehingga perlu di-guide, makanya kurasi itu jadi kata kunci. Yang menurut gue ajaib ya di tengah kebebasan yang sedemikian rupa, keberagaman data yang sangat begini segala macam gitu. Tapi ternyata orang perlu di-guide justru malah. Jatuhnya. Nah, akhirnya kurasi yang lucunya adalah sudah dirobohkan gitu, gatekeeper dirobohin nih sebenarnya gitu ya, dengan liberalisasi distribusi gitu internet dan yang lain kan gatekeeper roboh nih gitu ya kan. Tapi ternyata di sisi yang lain muncul kebutuhan untuk kasih tahu gue dong yang bagus yang mana gitu. Ya OTT, Netflix, Amazon itu apa? Itu kan kurasi bisnisnya. Subscribe sini yang oke di sini nih kan gitu ya kan. Tawarannya kan begitu. Jadi ya untuk bisa mengenali itu, lo butuh yang mana, lo mau nge-subscribe ke kurator yang mana gitu, apapun itu gitu ya. Lo mau nge-subscribe ke kurator e-commerce yang mana, OTT yang mana, media yang mana, kan butuh paham dulu gitu. Kebutuhan lo apa gitu. Iya, literasi tadi masuk ke sana jatuhnya. Paham dulu bahwa butuhnya apa. Karena kalau enggak, ya itu tadi masuk ke kelompok orang-orang yang nanar yang cuma terjebak di algoritma, yang akhirnya jadi kita juga ngebaca pasarnya juga jadi kayak ini kemana sih orang-orang ini gitu ya kan, mereka di mana gitu ya, karena ya gimana sih orang-orang nanar yang kita nggak tahu mengarahkan pandangannya kemana. Karena literasi akan sangat membantu untuk membuat kita ketemu sama pasar yang sudah berdaya duluan nih gitu, sehingga jadi kita juga tahu gitu diversifikasinya, dinamika pasarnya gitu, keberagamannya juga jadi tumbuh. Karena kalau enggak ya ntar balik lagi kayak ya gitu diarahin kemana gitu, jadinya akhirnya seragam lagi gitu. Nah itu yang terjadi kan sekarang dengan algoritma, orang kejebak di satu tempat aja akhirnya jadi echo chambering. Betul, echo chambering itu kan ya sama aja, bukan itu yang kemarin dimerdekakan ya gitu, dari gatekeeping dan yang lain-lain. Sekarang memang udah bukan itu fenomenanya, bukan diatur oleh big brothers gitu, tapi echo chambering. Echo chambering, dan ternyata lebih bahaya lagi ya gitu. Lebih bahaya lagi. Echo chambering lebih bahaya lagi. Nah, literasi ke sana. Jadi paham bahwa oh iya ini kesukaan gue, tapi ada yang lain. Yang lain itu menawarkan itu karena gue bisa baca. Gitu ya, sesederhana itulah. Kompas positioningnya di sini, Koran A positioningnya di sini. Dulu kan kita begitu ya, kita tahu. Gitu ya kan, posisi yang dulu itu kan begitu sekarang. Nah, sekarang kan karena saking beragam, tapi itu yang menarik gitu. Gue pernah ngobrol sama siapa ya gitu, dia bilang, "Ya, data semua segala macam sumber tuh, resource tuh beragam, tapi tidak ada kemandirian." Gitu. Jadi kemandirian terhadap bagaimana menggunakan data itu nggak ada, gitu. Karena diatur sama orang lain gitu. Sebenarnya diaturnya sama algoritma gitu jatuhnya. Gitu. Ya literasi ada di situ. Iya, Mas Aris, ini kita mungkin balik lagi ke belakang gitu ya. Ya ini kan literasi atau membiasakan diri dengan apa namanya, katakanlah bacaan itu kan bukan sesuatu yang gampang juga ya. Maksudnya kan
Kayak kita sendiri tuh ada yang bilang tuh kita tuh ngelompat kayaknya ya. Yeah. Belum sempat kita apa namanya Yeah. budaya bacanya kebentuk, sekarang sudah jadi budaya nonton gitu. Ya kalau Mas Aris melihat pengalaman diri sendiri nih, dulu aja ya waktu kalau nggak salah dari kecil tuh udah sangat terbiasa dengan kalau saya baca itu dari puisi gitu ya, mulai ketertarikannya. Betul. Gimana nih membangun literasi di masyarakat gitu? Iya, nah itu ya sekarang ini jadi betul banget yang Mas Aca bilang bahwa kita kayak lompat gitu ya. Tapi gini, argumen gue sesederhana ini dulu ya. Sampai hari ini membaca masih jadi kecerdasan dasar. Jadi untuk bilang bahwa oh iya anak sekarang mah udah nggak perlu baca, mereka nonton video aja. Bentar. Gue masih akan terus berargumen sampai kecerdasan dasar manusia membaca dihapus. Gitu, udah bisa diganti sama menonton, bolehlah kita berpindah. Tapi kayaknya sekarang membaca masih jadi kecerdasan dasar ya. Jadi gue seprime itu naroknya dulu. Terserah lu mau nonton apa segala macam, yang baca masih kecerdasan dasar manusia gitu. Nggak boleh ditinggalin, nggak boleh dilompatin. Jadi bagaimana meningkatkan literasi itu, tapi mungkin medium bentuknya bukan medium masih ya, mungkin medium bentuknya mungkin udah bukan buku, udah bukan apa gitu, tapi membaca itu ya sampai hari ini harusnya masih jadi kecerdasan yang harus dikuasai gitu ya, kecerdasan alat-alat survival gitu, kecerdasan dasar gitu ya. Iya, visual ada, kecerdasan audio ada, ini ada, tapi kan membaca kan masih jadi kecerdasan dasar manusia gitu. Bagaimana membangunnya? Iya, tapi gini, iya gue selalu skeptik gitu dengan data yang mengatakan bahwa minat baca Indonesia rendah. Tar dulu, minat baca rendah atau akses terhadap buku yang susah. Itu menarik sekali gitu, karena mungkin gue salah, tapi seingat gue Hilmar Farid pernah bilang kita tuh negeri dengan perpustakaan, salah satu negeri dengan perpustakaan terbanyak. Kan aneh ya, kalau budaya minat baca rendah kenapa perpustakaannya bisa banyak gitu. Berdasarkan pengalaman pribadi, kalau gue lagi kebetulan bisa jalan-jalan ke daerah, misalkan lagi ada promosi film atau segala macam, atau bahkan dan datang ke tempat yang agak pelosok sedikit, bukannya mereka tidak mau membaca, tapi bahasanya mereka adalah lah buku aja nyampe ke sini setahun lalu gitu loh. Ini jangan-jangan kita jump into conclusion-nya kejauhan nih, siapapun gitu yang melakukan pendataan terhadap itu ya, sensus terhadap itu, UNESCO atau dunia apa segala macam, nanti dulu nih ini ada yang biasnya nih gitu, itunya sudah dihitung belum gitu, bahwa akses terhadap buku tuh mudah atau tidak ya? Boro-boro mau ngomongin minat baca, ya orang mereka pegang buku aja enggak gitu. Jangan-jangan kalau dikasih buku mereka baca gitu. Walaupun memang betul ada fenomena lain yang menunjukkan memang betapa, jadi gini, bukan minat baca, bahkan kalau gue yang ketemu nih sama gue gitu adalah kemampuan membaca, ya literasi jadinya kan. Kemampuan membaca memang sampai pada taraf tragis sih menurut gue, bukan menyedihkan lagi. Jadi ada eksperimen sosial yang dilakukan sama Mbak Najila Shihab dengan itu dia pakai keluarga kita atau pakai yayasan dia yang mana lah gue lupa. Jadi waktu itu kami mengundang dia untuk jadi mentor buat sebuah workshop penulisan yang dilakukan sama Wahana Kreator sama Backcraft waktu itu tentang anak. Nah, gue manggil dia gitu untuk tolong dong nih mentor-mentor ini dikasih dulu kenyataan pendidikan anak Indonesia itu kayak apa, dan bahkan dia nggak ngomongin sekedar pendidikan anak tapi soal pendidikan secara garis besar. Jadi dia dengan timnya melakukan eksperimen. Ya, jadi mereka sengaja ngeprint berita, seolah-olah berita gitu ya, di print gitu. Beritanya adalah, gue lupa tapi either way, tapi kebalik gitu. Petani bawang kesusahan, gitu ya. Petani bawang kesusahan karena harga bawang turun apa-apa gitu. Pokoknya beritanya, headline-nya itu, beritanya petani cabai. Beritanya petani cabai. Beneran, sengaja dibikin. Dari 10 orang, dan itu jelas-jelas orang dewasa, ada yang pakai jaket ojol, ada tapi kepalanya dipotong, biasa identitasnya disembunyikan gitu. Tapi jelas itu orang dewasa, yang adults lah minimal gitu. Dari 10, cuman satu orang yang begitu baca bilang beda nih judul sama isinya. Gitu ya. Beneran dibaca. Bahkan parahnya, coba tunjuk dong kata-kata mana yang menunjukkan bahwa beritanya ada petani bawang. Ditunjuk Mas, dan itu jelas-jelas tulisannya cabe. Di Zoom yang dia tunjuk itu kata-katanya petani cabe.
tragis, bahkan sudah bukan sampai pada taraf menyedihkan lagi buat Nah, Mas, terkait tadi kan lu bilang lu membuat film adalah sebuah medium untuk pesan ya. Pesan kan butuh dicerna ya. Dengan audiens kayak gitu. Aduh. Gimana tuh? PR-nya gimana dong? Ya, betul. Akhirnya memang mau nggak mau, ya jadi filmmaker nggak bisa berhenti, ya baru sadar juga nggak bisa berhenti cuma sekedar bikin film terus lepas, bikin film lepas. Ya lu ngelepas kemana gitu, ya kan? Lu ngelepas kemana, sehingga akhirnya kami harus memahami betul. Pertama adalah kami dulu harus bisa membaca penonton, ya kan? Itu dulu, by all means lah, dengan berbagai macam cara, riset kah, apakah segala macamnya. Tapi harus bisa memahami penontonnya siapa, membaca penontonnya dulu. Yang dibilang sama penonton Indonesia, seru itu apa, horor itu apa, sedih itu apa, sweet itu apa gitu ya, kami bisa mungkin kami cari tahu gitu, sehingga kami bisa membaca juga gitu, penontonnya ada di mana, penontonnya tuh ada apa yang sedang dinamika itu tadi gitu, relevansinya di mana gitu jadinya. Yang kedua adalah ya mencoba berbagai macam cara untuk membantu membiasakan menonton sebagai bentuk bentuk untuk melihat sebuah fenomena yang lain gitu. Itu tuh kami coba lakukan gitu, tapi pasti sangat kecil sekali ya, wahana kreator sekecil itu. Cuman gitu, dulu kami pernah bikin gerakan kayak guru nonton film gitu. Jadi guru-guru. Karena buat kami mereka itulah Messiah gitu ya kan, yang akan mengajarkan bagaimana menonton film dengan kritis. Gitu. Ya itu sih coba dilakukan sebisa mungkin gitu, sembari mungkin ya industri ya, ekosistem ya yang harus ikut ngedorong gitu. Ekosistem perfilman tuh bukan cuma industri. Gua udah mulai berhenti bicara pakai kata industri karena ada yang lebih gede. Industri itu industri, apresiasi, arsip, pendidikan tuh nggak ada di industri, tapi ada di ekosistem. Jadi kalau berhenti cuma berpikir industri, ya industri itu apalagi kalau di Indonesia dikerucutkan lagi, dikecilkan lagi, cuma masalah produksi, selesai tuh, apresiasi nggak masuk, pendidikan nggak masuk gitu. Nah salah satu bentuknya adalah ya bagaimana membuat masyarakat makin apresiatif terhadap perfilman Indonesia, festival, macam-macam itu penting. Nah, dan itu dilakukan kok. Maksud gue bukan rocket science ya, bukan sesuatu yang ditemukan oleh enggak. Apa kabar, Hollywood melakukan itu kok. Makanya kenapa Oscar jadi milik, sekarang udah jadi bahkan milik dunia gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk literasi sebenarnya. Memahami, melihat, menghargai bahwa ya kan gitu kan gitu. Industrinya itu mengabarkan sedemikian rupa apa yang sedang dikerjakan gitu, medianya jalan ya. Jadi gitu. Bagaimana membangun literasi ya, semua elemen di ekosistem harus mengabarkan itu gitu. Gitu. Ya biar penontonnya bisa sadar betul, bisa misahin antara ini fiksi, ini orang, ini karya, apa dan segala macam. Itu udah lebih kompleks lagi ya gitu. Tapi paling tidak itu yang nanti bisa dicapai kalau literasinya jalan gitu. Oke. Tadi ya kalau yang di awal Mas Aris bilang ya kan, membedakan Mas Aris dengan filmmaker lain tuh kan memang latar belakangnya komunikasi kan, artinya ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, kalau buat Salman Aristo nih, pesan-pesan apa sih yang sebenarnya pengen disuarakan melalui film-filmnya gitu? Ya pertama adalah yang relevan dengan apa yang sedang terjadi di publik. Jadi gini, pada dasarnya gini, paling tidak gitu teman-teman di Wahana Kreator, kami mau mencoba menyumbang argumen terhadap apapun. Jadi bukan moral of story, tapi kami selalu bilangnya adalah story argumen. Argumen lo apa? Lo mau menyumbang percakapan apa di sebuah fenomena. Jadi apapun pesannya, apapun yang mau disampaikan, tapi itu kami mau menyumbang, menambah bahan wacana, bahan diskusi, bahan diskursus ke publik terhadap sebuah isu gitu, sebuah situasi, sebuah fenomena. Sebenarnya itu. Jadi yang mau dibawa adalah bukan ya sekedar pesan, tapi kami mencoba meletakkan sebuah argumen sehingga dia menghidupkan percakapan gitu. Tujuannya itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Lagi-lagi Usmar Ismail, Bapak Perfilman Indonesia, pertama kali menyatakan ini, bahwa harusnya film memberikan ruang terhadap sesuatu yang publik tahu tapi mereka belum mempercakapkannya. Kurang lebih begitu Usmar Ismail bilang. Ya kalau bahasa ini adalah ya give the voice to the voiceless gitu. Dalam artian bukan cuman orang,
tapi fenomena. Ini fakta, ini kejadian ini nggak ada yang ngomongin nih gitu. Harusnya film memberikan itu, ya itu mimpi besarnya Usmar Ismail lah, dan kurang lebih sama di sana gitu. Tapi kalau ditanya ya itu, pingin memberikan asupan argumen yang lain, perspektif yang lain, sehingga menimbulkan percakapan yang sehat deh gitu, yang bisa mendewasakan publik lah gitu. Nah, Mas Aris kan juga sering menyebutkan bahwa film-film yang dibikin itu berbasis riset. Tadi juga udah disinggung juga ya. Nah, itu berarti kaitannya dengan itu ya. Berarti memang sumber ceritanya tuh memang mostly dari riset-riset gitu ya. Betul. Ya tentu sih sebagai quote-unquote sebagai senimannya ada kegelisahan, tapi itu menariknya karena kami ini adalah orang-orang yang begitu ya, gua mantan wartawan ya sampai hari ini masih terus merasa bahwa darah gua masih darah jurnalistik. Instingnya ya insting itu gitu. Insting itu ada instingnya. Gila ya, masa ada anak jalanan dijadiin tester drugs gitu yang deket ke wahana itu, di wahana itu yang diomong itu cerita-cerita yang begitu gitu. Wah gila nih, data pelecehan seksual perempuan ternyata 2 juta, sementara kesadaran ini gitu loh. Yang muncul tuh conversationnya di kantor tuh itu gitu. Jadi itu dulu gitu, terus baru habis itu kita olah mau pakai apa ceritanya, mau gimana gitu ya, kayak gitu kan, kayak 2 garis biru, iya betul, jadi kayak drama remaja, percintaan mereka dan segala macam, tapi awalnya adalah dari kegelisahan seorang Gina Esnur ketika dia merasa soal pendidikan seksual kurang sekali, sementara gue punya anak perempuan gitu, berangkatnya dari situ gitu. Nah, cuman bagaimana tidak berhenti gitu ya kan, kering dia cuman jadi kepedulian kayak ya kalau jadi aktivis aja yuk gitu ya kan gitu. Tapi kan kami filmmaker tetap saja kan gitu kan, bahasanya adalah film, ada unsur cerita, emosi, keterlibatan emosi, ada seni di sana dan segala macam. Ya bentuknya jadi lain, kami menawarkan bentuk yang lain gitu. Menawarkan bentuk yang lain. Nah, habis itu ya harus bisa diolah dia menjadi menarik ya. Salah satu syarat paling penting dari ceritakan itu harus menarik. Gitu dulu, kalau nggak menarik ya orang nggak nyampe gitu. Dia harus menarik dulu ya, bagaimana dikemas menjadi sesuatu yang menarik, cerita yang menarik. Nah itu skillnya semuanya ada di sana, larinya ke sana. Tapi impulsnya itu begitu terus gitu. Impulsnya itu sesuatu yang kayak datangnya dari situ, baca apa, ngelihat apa gitu. Nah selalu ya, karena kami makhluk yang begitu gitu ya. Nah awalnya dari sana gitu, sarjana komunikasi, sarjana pendidikan gitu. Jadi sarjana psikologi, isinya itu gitu. Jadi ya udah jadi kayak corporate culture gitu. Jarang sekali datangnya tuh cuman kayak gini, ini gue kemarin sakit hati banget nih gini, nggak, jarang banget itu gitu. Datang dari kayak ini, mau ngomongin body shaming gitu, itu gitu, datangnya dari situ gitu loh. Datang dari situ, karena emang gawat loh. Gue kemarin ngelihat ada orang di Twitter diginiin atau di Instagram digini, gila ya pemahaman orang terhadap body shaming. Gitu loh, gitu, bentuknya begitu. Larinya selalu ke sana. Oke, Mas Aris nih seru banget sih, cuman waktu sih. Nah ini saya pengen tahu nih yang terakhir nih, mungkin pertanyaan dari saya itu tadi bicara soal ada message yang disampaikan melalui film gitu. Nah, Mas Aris sendiri punya background wartawan. Nah kalau tentang koran sendiri, surat kabar gitu. Nah ini kan punya ini yang sama juga kan, dia menghadirkan percakapan kepada publik gitu kan, menghadirkan menghadirkan isu gitu. Nah kedepannya atau dalam bayangan Mas Aris nih kayak gimana nih peran koran kedepannya untuk membangun percakapan di publik ini? Ya itu satu ya, susah nih, agak bias gitu ya. Gue sampai mati percaya betul bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi gitu. Jadi ya kalau ditanya seberapa penting ya nggak ada gitu ya. Pers itu tidak bisa tidak ada gitu. Karena ya gimana, pilar kok gitu, pilar demokrasi, hukum ini ya pers gitu. Ya tetap harus ada. Seberapa penting, luar biasa penting gitu. Karena gini, awalnya dulu bukan awal, di beberapa waktu yang lalu ngobrol gitu ya sama Eko gitu. Terus gue WhatsApp Eko ngomongin soal ini, apa kabar ya pers 2024 nih gitu. Itu karena kegelisahan di kantor. Jadi di kantor tuh kami tuh kayak, gila ya anak muda nih swing voter, baca apa ya mereka sekarang jurnalisme kayak begini. Itu kegelisahan yang muncul di kantor. Ini bentar lagi 2024 nih. Medianya apa yang mereka baca gitu ya, karena apa, publik dapat asupan dari mana? Ya dari media, nggak mau sosial media kayak mau apapun namanya gitu ya, kan dari media gitu, fungsinya kan di situ gitu, fungsi dasarnya kan ya pilar itu tadi gitu. Ya apa yang terjadi dengan dinamika demokrasi nih kalau seumpamanya persnya mengkhawatirkan, nggak berapa lama tajuk Kompas ya
Yang ngomongin soal pers mau kemana gitu ini sih. Wah sama nih gitu. Sama-sama khawatir nih gitu. Karena memang ya sampai pada taraf pakai bahasa yang tadi kalau buat gue pribadi mengkhawatirkan gitu. Apalagi di era post-truth ini. Sesuatu yang tidak pernah kita alami ya dulu ya gitu. Kita pikir kan udah ya truth ya selesai gitu. Ternyata ada post-truth. Pakai apa itu? Pakai media. Cancel culture pakai apa? Pakai media. Pakai kegiatan penyampaian pesan lewat media gitu. Ya kan bahaya ya ketika persnya nggak kuat gitu. Ketika dalam artian di sini koran tuh dalam artian gue tarik ke dalam kegiatan pers yang lebih besar ya gitu. Ketika persnya, jurnalismenya nggak ngelawan gitu, terus kita mau berhadapan dengan cancel culture nih gitu. Yang bodoh ini gitu. Buat gue cancel culture ini kan bodoh sekali ya gitu. Atau post-truth gitu yang lebih berbahaya lagi gitu. Bias publik jadi makin nggak tahu mana yang benar mana yang ini, terus kita mana yang paling sering dinyatakan berulang-ulang maka itu adalah kebenaran gitu. Kan post-truth begitu nih. Makin kenceng makin bener. Iya, makin kenceng makin bener. Dulu sih masih the loudest voice in the room ya gitu. Masih ruang, sekarang kan udah enggak. Udah ngelebar gitu, udah jadi kayak di publik. Wah kok publik bisa begitu? Sekarang kok jadi kayak begitu, segelintir orang itu bisa mengarahkan opini publik. Wah ya gawat nih gitu. Nah ya jawabannya buat gue ya pers yang berdaya ya, pers yang kuat ya, pers yang baik jawabannya. Iya betul. Kembali tadi ya, orang tetap malah butuh kurasi dan guideline. Iya, akhirnya gitu karena ya di tengah ini gitu kan, di tengah lautan sampah ini kan gitu kan jadinya kan. Tsunami informasi betul. Kalau kata Mas Suta, bukan tsunami itu udah air sampah. Iya, makanya kan gue bilang gitu udah tsunami sampah informasi gitu. Ya itu kan akhirnya gitu, tidak ada keberagaman, nggak ada kemandirian, bahkan boro-boro kemerdekaan. Gitu dalam informasi gitu. Nggak ada gitu. Ya ini jadi kita ini ya makin sadar pentingnya literasi dan ya kalau itu bentukannya bisa macam-macam lah ya. Film dan ya kalau dari surat kabar juga tetap itu tadi ya pilar keempat ya. Pilar keempat demokrasi. Oke, sahabat Kompas, ini topik yang menarik tapi memang waktu juga yang memisahkan kita. Oke, terima kasih sekali. Thank you Mas Aris. Ngobrol-ngobrol bersama kita. Saya dengan Aca. Dan saya Eko. Ya, kita dalam obrolan penuh makna, kita akan tetap datang lagi nanti dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Oke, sampai jumpa.